Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ibu Tukut Rawiyanta, salah satu dosen Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya dari jurusan Teknik Pertambangan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD ke TPT, bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu di jurusan Teknik Pertambangan Universitas Palangkaraya, yaitu mata kuliah Geologi Fisik. Mata kuliah Geologi Fisik ini memiliki bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 di jurusan Teknik Pertambangan Universitas Palangkaraya. Pada mata kuliah Geologi Fisik ini bertujuan membekali mahasiswa pengetahuan tentang sifat fisik dan proses eksogen dan endogen pada kerak bumi, susunan dan lapisan bumi, mineral dan batuan pembentuk kerak bumi, sistem hidrologi, proses pelapukan dan sedimentasi, bentuk muka bumi, dan proses penyebabnya, serta bahan galian yang terbentuk di kerak bumi. Pada mata kuliah Geologi Fisik ini akan dibahas materi pembelajaran seperti yang pertama, pendahuluan atau pengantar geologi fisik, yang kedua, tektonik lempeng, yang ketiga, vulkanologi, yang keempat, mineralogi, yang kelima, mineral dan batuan, yang keenam, bahan galian, yang ketujuh, dinamika geologi, yang kedelapan, struktur geologi, dan yang kesembilan, geologi dan pertambangan. Adapun kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah Geologi Fisik ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami sifat fisik pada kerak bumi, susunan, dan lapisan bumi. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep mineral dan batuan, penyusun kerak bumi, proses eksogen dan endogen pada kerak bumi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep penggunaan ilmu geologi terhadap kebutuhan pertambangan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep ilmu geologi di dalam pertambangan. Buku referensi yang digunakan pada mata kuliah Geologi Fisik ini terdiri dari beberapa buku atau e-book tentang fisikal geologi serta beberapa jurnal untuk studi kasus. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah Geologi Fisik ini berupa kuliah atau pembelajaran tatap muka yang dilakukan selama 2 kali 50 menit per minggu per semester. Lalu penugasan terstruktur selama 2 kali 60 menit per minggu per semester. Dan kegiatan pembelajaran mandiri selama 2 kali 60 menit per minggu per semester. Lama perkuliahan untuk mata kuliah Geologi Fisik ini yaitu 16 minggu, di mana pada minggu ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester dan pada minggu ke-16 akan dilakukan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Geologi Fisik ini terdiri dari beberapa, seperti yang pertama metode ceramah, kemudian diskusi dan tanya jawab, selanjutnya case method serta small group diskusi, di mana nantinya akan disesuaikan dengan materi pembelajaran dan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Sistem penilaian pada mata kuliah Geologi Fisik ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, aktivitas partisipatif sebesar 50%, dikarenakan mata kuliah ini terdiri dari teori dan praktikum. Yang kedua, penugasan mandiri dan terstruktur sebesar 10%. Yang ketiga, kuis sebesar 5%, yang keempat, ujian tengah semester sebesar 15%, dan yang kelima, ujian akhir semester sebesar 20%. Semua penilaian sesuai dengan indikator serta rubrik penilaian yang ada di dalam RPS. Demikian penjelasan tentang mata kuliah Geologi Fisik ini. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran tatap muka di kelas yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita kembali lagi di perkuliahan Geologi Fisik. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan yaitu tentang materi pengenalan geologi struktur.
Ada yang tahu apa itu geologi struktur? Salah satu cabang ilmu geologi yang mempelajari struktur geologi hasil dari deformasi kerak bumi, penyebabnya dan implikasi terhadap sumber daya dan struktur. Itu ya, pengertian geologi struktur. Dari mana? Oh, dari Google ya? Oke. Kita mulai ya. Jadi, geologi struktur, kita mulai dari definisi dulu. Jadi, geologi struktur itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk arsitektur kerak bumi beserta gejala-gejala geologinya yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan bentuk atau biasa kita sebut dengan deformasi itu pada batuan. Jadi dia ilmu yang mempelajari tentang bentukan arsitektur ya, bentuk kerak bumi beserta gejala geologi yang menyebabkan perubahan bentuk atau deformasi pada batuan. Kemudian ada juga menurut Pak Suharyadi ya tahun 2004, definisinya yaitu ilmu yang mempelajari tentang susunan batuan, bentuk ataupun bangun daripada kulit bumi. Kemudian geologi struktur itu sendiri dibagi, ada yang primary struktur, ada yang secondary struktur. Itu menurut Spencer tahun 1977. Nah, kemudian struktur primer itu adalah struktur yang terjadi atau terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan. Jadi dia terbentuknya bersamaan dengan pada saat batuan itu terbentuk. Nah, biasanya istilahnya disebut dengan chin gapping. Contohnya misalnya pada saat di batuan beku ya, di batuan beku itu strukturnya bisa berupa aliran, ada columnar joint, ada pirolapa. Kalau di batuan sedimen misalnya dia berlapisan, laminasi, credit bedding, cross bedding, mud crack, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau di batuan metamorf tentu kita tahu ya ada foliasi dan non foliasi. Kemudian untuk struktur sekundernya atau epigentik itu dia terjadi atau terbentuk setelah batuannya itu terbentuk terlebih dahulu. Nah, jadi bisa dibedakan antara struktur primer dan struktur sekunder. Nah, kalau struktur primer dia terjadinya bersamaan dengan terjadi terbentuknya batuan. Kalau yang sekunder dia terbentuk setelah batuan itu ada atau terbentuk terlebih dahulu. Seperti itu. Contohnya rekahan itu bisa disebut kekar, bisa disebut fracture atau joint. Kemudian ada sesar atau patahan ya. Kemudian ada lipatan, serta ada yang disebut dengan ketidakselarasan. Oke. Contohnya untuk struktur primer pada batuan beku ya, pada batuan beku yang kita lihat contohnya seperti columnar joint. Jadi struktur batuannya pada saat batuan ini terbentuk, dia membentuk struktur seperti tiang-tiang memanjang, seperti itu. Ini kelihatan, jadi seperti blok-blok yang memanjang seperti ini. Penampakan dari struktur columnar jointnya. Ini kalau di batuan beku. Nah, kalau di batuan sedimen biasanya ada lapisan, ada laminasi, atau mungkin kalian tanpa sadar ya sering melihat kalau di halaman rumah mungkin atau di lapangan ada yang kita namakan sebagai mud crack. Jadi tanah lempung ataupun yang sifatnya lempungan biasanya ketika hujan nanti akan terkena air, nah, kemudian ketika kering akan pecah-pecah seperti ini. Nah, ini dinamakan mud crack. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Lanjut ke struktur sekundernya. Kita masuk ke
ini adalah contoh struktur lipatan pada batuan. Nah, jadi ini batuan yang terlipat. Nanti kita jelaskan gayanya yang menyebabkan terjadinya perlipatan ini. Nah, ini contoh strukturnya. Jadi ini jangan dilihat gambarnya ya, ini sebenarnya tebing lereng besar. Nah, ini ada orang di atas berdiri. Jadi ini di pinggir jalan. Jadi ini tebing. Jadi kelihatan bentuk lipatan dari batuannya. Kemudian kalau untuk patahan sama besar ya, biasanya lapisan batuannya itu akan patah seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan. Jadi ini contoh struktur besar ya. Ini contoh struktur besar. Jadi pada awalnya lapisan batuannya ini terbentuknya sama. Dia karena adanya gaya, makanya bisa patah seperti ini sehingga terbesarkan atau menjadi besar. Oke, kemudian kalau besar biasanya itu tertahan. Jadi dia tertahan pada batuan. Nah, jadi nanti retakan-retakan ini akan terisi biasanya oleh mineral-mineral lainnya. Nah, makanya kalau retakannya besar biasanya bisa jadi sebagai urat, biasanya paint kuarsa seperti ini yang mengisi ataupun mineral-mineral lainnya. Nah, ini untuk struktur sekunder. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah tahu bedanya struktur primer, struktur sekunder? Kita lanjut. Untuk pengenalan struktur geologi, kita lakukan biasanya identifikasi di lapangan. Kemudian kita lakukan interpretasi dari peta geologi ataupun dari peta topografi. Kemudian bisa juga kita interpretasi dari foto udara. Kalau sekarang ya, bisa dengan foto hasil drone ataupun dari satelit. Nah, kemudian bisa juga diketahui hasil dari pengeboran ataupun logging geofisika biasanya, nah itu geometri dan sebagainya. Jadi bisa kita ketahui dari sini. Nah, identifikasinya untuk struktur biasanya itu diakibatkan oleh ini adanya proses endogen gaya tektonik. Jadi pada saat kemarin kita belajar tentang tektonik lempeng ya, ada belajar tektonik lempeng. Jadi ada gaya tektonik ataupun yang gaya yang bumi eksogenik, misalnya dari pergerakan lempeng. Jadi akibat gaya tektonik ini nanti menghasilkan deformasi. Deformasi ini bisa gayanya bermacam-macam ya nanti. Kemudian ada yang menghasilkan bentuk satu tekstur bumi seperti apa. Nanti bentuk satu teksturnya itu struktur kita bedakan, ada retakan, ada sesar, ada perlipatan, ada ketidakselarasan. Apa itu trend teknik batuan? Arah kecepatan batuan. Oke ya. Nah, tadi ini yang tekanan ya. Kalau tekanan, nah, jadi dia terlipat dulu karena ada plastisitasnya. Kemudian bisa kalau sudah habis ya plastisitas dan plastisitasnya, maka bisa patah, terjadi perbesaran atau penunjaman seperti ini. Atau bisa juga terjadi penebalan atau penipisan di area tertentu. Nah, kemudian yang tarikan ini lawannya dari tekanan ya. Nah, kalau ditarik terus, keregangannya plastisitasnya habis, tentu akan patah juga. Nah, bisa jadi besar turun tadi atau penipisan di area-area tertentu biasanya di dalam bidang batuan. Nah, kemudian ini yang gaya torsi, kemudian ini yang kopel. Ya,
ya, memuntir tadi. Bentar. Oke, nah ini tadi yang kita tanyakan track dan dip ya. Ini model perlapisan batuan. Jadi track adalah arah kemenerusan batuan. Arah kemenerusan batuan maksudnya jika kita berjalan searah track, maka kita akan menemukan lapisan batuan yang sama dalam kondisi normal. Tetapi kalau ada struktur tentu akan berbeda nanti. Bisa jadi kita menemukan lapisan batuan yang berbeda. Tetapi dalam kondisi normal untuk track, jika kita berjalan ke arah track, maka kita akan mendapatkan lapisan batuan yang sama. Sedangkan untuk dip ini adalah tebal batuannya, ketebalan batuannya, arah penunjaman batuannya kemana. Nah, makanya kalian diajarkan bisa mengukur track dan dip. Jadi bisa tahu arah batuannya kemana. Misalnya ketika nanti eksplorasi, kalian melakukan eksplorasi, jadi arah batu baranya ke arah Raja Kis misalnya. Jadi nanti arah penangkapannya bisa diarahkan ke arah sana. Kemudian arah penggaliannya sesuaikan dengan arah dipnya. Oh, dia tebalnya ke arah sini. Seperti itu. Itu fungsinya kita ditambang mempelajari track dan dip. Oke, ini contoh ya, gambaran pengukuran di lapangan. Kalau perlapisannya jelas bisa langsung ditempelkan kompasnya. Tapi perlapisannya yang kurang jelas atau yang punya bidang batu, biasa kita gunakan clipboard atau pupuk biasanya, lapangan kita gunakan. Nah, ini gambarannya kita pengukuran track dan dip di lapangan. Oke, untuk analisis permasalahan struktur geologi sendiri itu kita lihat untuk strukturnya apakah ada primer, bundar, ini kita pengamatan bentuknya, ukuran, kemudian kita deskripsi bentukannya seperti apa. Nah, data-datanya ini kita catat, kita rekam, nanti kita analisis. Nanti pakai struktur akan ada ini analisis struktur, entah itu dengan metode geometrinya ataupun dengan metode analisa. Nah, nanti akan disajikan hasil analisis ini bisa melalui peta-peta ataupun melalui diagram blok ataupun maket. Sudah pernah lihat maket struktur yang ada di laboratorium yang di atas lemari itu maket struktur. Bisa dilihat ada yang pakai terlipat, ada yang patah, ada besar. Itu maket geologi struktur yang ada di laboratorium kita. Nah, itu nanti hasil penyajiannya. Nah, nanti kalian juga praktik untuk akan menganalisa itu. Entah nanti kalian hasil airnya jadi maket, hasil analisa kelompok kami misalnya, jadi strukturnya lipatan atau besar. Nanti bagaimana cara kalian presentasikannya? Jadi seperti itu. Nah, biasanya juga digambarkan di peta ya, terutama di peta geologi. Jadi kalau ada peta geologi, ada garis seperti ini, itu gambaran dari struktur biasanya, struktur besar. Atau yang lebih jelasnya, kalau kalian pernah lihat peta geologi ya, jadi gambarnya yang garis seperti garis panjang-panjang seperti ini adalah besar. Kalau kita ini saya perbesar keterangannya, jadi ada besar geser, ada anti-clean, lipatan tadi, anti-clean. Nah, ini nanti diperhatikan. Kalau yang rilisnya itu biasanya di laut ya, lempeng samudra. Nah, ketika lempeng samudra itu tiba-tiba satu bagiannya turun, nah itu kan otomatis air laut juga akan mengikuti karena masa air laut itu kan lebih berat ya. Jadi dia akan dengan gerak mengikuti bagian lempeng itu yang turun. Nah, itu yang menyebabkan gelombang
Coba cari peta geologi regional Kalimantan Tengah. Boleh itu lembar Palangkaraya atau lembar yang lain, pokoknya yang di Kalimantan Tengah. Cari kira-kira ada nggak struktur terdekat dengan lokasi gempa aktif ini, sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa itu memang benar ada faktor atau pengaruh dari struktur geologi. Bisa dipahami? Bisa dipahami tugasnya? Cari peta geologi lembar Kalimantan Tengah terutama, bisa lembar Palangkaraya, bisa lembar Muara Tewe, bisa lembar Kuala Kurun, pokoknya yang ada sampingnya area Kota Waringin Timurnya dalam peta tersebut. Nah, lihat di dekat area Kota Waringin Timur itu ada tidak keterangannya struktur di situ, bisa itu di patah ataupun besar, dilihat. Nanti silakan dikumpulkan petanya dan kalian tandai yang menurut kalian strukturnya itu yang berpotensi menyebabkan terjadinya gempa ini. Bisa dipahami? Saya tunggu minggu depan tugasnya di loker ya, di loker saya silakan dikumpulkan. Kemudian sekarang kita akan mempelajari atau mengenali pentingnya geologi struktur dalam bidang pertambangan. Contohnya seperti penentuan desain tambang atau rencana penambangan. Ini contoh yang pernah saya temui di lapangan. Jadi lapisan batu bara itu terlipat, bahkan terlipatnya beberapa kali. Jadi ini 1 kali, 2 kali, ini 3 kali. Tentunya kita nggak mungkin kan nambangnya ini kita anggap flat, rata, karena lapisan batu baranya terlipat. Jadi kita menentukan desain rencana penambangan juga mengikuti arah lapisannya. Seperti itu. Jangan dikira lapisan batuan itu cuma flat, rata, seperti itu enggak. Kadang ada yang seperti ini nanti di lapangan. Ada yang terlipat. Makanya nanti sebagai seorang sarjana tambang, kalian ketika mendesain sebuah lapisan bahan galian yang seperti ini, jangan sampai nanti desainnya namanya flat. Nanti yang ditambang bukan barang yang tanah semua yang ditambang. Batu bara juga dia tertangkap. Kalau ini dari gambar ini tetap naik atau tetap turun? Nah, yang naik apa tangan? Yang naik apa tangan? Yang lurus angkat tangan. Tetap naik atau tetap turun? Tetap naik. Naiknya dari mana? Ini loh, tetap naik tadi saya gambarkan. Bidang yang menumpangnya yang sebelah mana? Bidang yang menumpang sebelah mana? Sebelah kanan ya. Yang bergerak bidang yang menumpang itu ke atas atau bawah ini? Tadinya besar. Tapi kalau dari bilang tetap naik. Tapi ini desain tambangnya di bawah ini, karena dianggap ini yang naik. Kalau kalian anggap ini sesar naik, berarti lapisan batuan batu baranya ini menurunkannya di sini, karena ini dianggap naik. Salah desain nanti kalian. Nampaknya nampak tanah lagi di sini, bukan lapisan batu baranya. Paham ya? Harus bisa membayangkan
Bidang aja bidangnya. Antara bidang yang menopang dan bidang yang ditopang. Itu secara apa ya? Secara cepatnya kita lihat di lapangan ya. Tapi kalau mau akurat nanti ada analisanya, ada perhitungannya. Sekarang malah bisa dianalisa menggunakan software. Ada banyak software untuk menganalisa struktur geologi. Nanti di praktikum diajarkan. Tapi kalau secara langsung kita lihat ya seperti itu. Ya, ini bidang ini yang bergerak ke bawah, bidang yang ditopang. Bidang yang menopang tidak bergerak, ya akan tetap. Jadi untuk penentuan lapisan batuan juga. Nah, jadi nanti kita bisa hitung misalnya kalau bentukan lapisan batu bara yang seperti ini, kita bisa hitung ternyata kalau kita bongkar OP-nya yang di sini itu relatif lebih menguntungkan karena lebih apa? OP-nya yang di sini, lapisan tanah penutupnya yang di sini lebih apa? Lebih tipis ya. Kalau di sini kita bongkar ini lebih tebal. Makanya di tambang ada istilah cadangan tertambang dan cadangan tidak tertambang. Atau yang ditinggalkan apa? Ya itu tadi secara ekonomis dia tidak memungkinkan. Ataupun bisa secara lingkungannya dia tidak memungkinkan. Sehingga nanti disebutnya sebagai cadangan tidak tertambang. Nah, kalau contohnya seperti ini kasusnya. Kalau di sini mungkin dia cadangan tertambang, yang di sini tidak tertambang. Tapi nanti ketika batu bara harganya naik, bisa jadi ini berubah nanti jadi cadangan tertambang juga karena untuk bongkar bartenya ini sudah bisa tertutupi oleh harga batu bara yang naik tadi. Seperti itu. Makanya kalau lihat perizinan tambang ya, yuk tambang jarang ada yang sudah setahun nggak ada kan, tapi tahu ada yang puluhan tahun. Karena itu tadi fluktuatif harga. Mereka punya hidup, punya cadangan, misalnya belum tentu langsung tambang. Karena faktor itu di market, pasarnya, harganya, permintaannya. Makanya disebutnya sebagai cadangan biasanya. Oke, kita teruskan. Kemudian juga untuk geostruktur perlu kita ketahui itu sebagai untuk penentuan biasanya zona atau bidang lemah karena rekahan struktur tadi. Jadi pencatatannya diingat ya. Oke, dua Mak. Koran 2 ya? Beri yang enak. Mana? 50? 51 kuadran berapa? Hah? Berapa? 200? Kuadran berapa?